Ya, interaksi enggak? Bukan. Berarti harus ada komunikasi. betul, kemudian Ada kontak sosial. sip, benar, ada lagi? Ada yang dikatakan. Komunikasi itu tadi ya. Nah, sekarang kita membahas dari interaksi sosial itu tadi yang disebutkan Mbak Nia, ada komunikasi dan ada kontak fisik. Kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama adalah ini syarat-syaratnya interaksi. Jadi meskipun ada satu ruangan tanpa komunikasi, tanpa kontak, tidak ada interaksi sosial. Tapi meskipun cuma ada 2 orang saja di pojokan, kalau sudah berkomunikasi, sudah berkontak sesuatu, nah itu menjadikan interaksi sosial antara 2 orang itu. Syarat-syaratnya. Kontak sosial bisa dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, dia bisa bersifat positif atau negatif. Yang kedua, dia bisa bersifat primer atau sekunder. Ada yang inisiatif yang sudah belajar mungkin tadi malam, kontak sosial positif itu seperti apa? Kontak sosial positif, diskusi, mungkin ada yang lain? Rapat? Yang positif aja lah. Saya lupa namanya. Mbak Ana. Oh, Mbak Ana Sancong, oke. Yang positif aja tujuannya. Jadi benar, kontak sosial yang positif, buku saya mana ya? Ini. Kontak sosial yang positif adalah dengan tujuan untuk kerjasama. Kalau yang negatif, dia dengan tujuan untuk pertentangan. Misalkan apa kontak sosial negatif? Di peradilan itu. Oh, di peradilan. Itu diskusi atau apa? Peperangan. Konflik, benar. Ada lagi? Saya datang tuh, tiba-tiba aku nanya Mbak Brigita. Kemudian saya tujuannya saya mau lapar Mbak Brigita gak kerjakan tugas. Tujuannya sudah negatif. Akhirnya terjadi kontak sosial negatif. Sosial positif dan negatif. Ada pertanyaan positif dan negatif? Oke lah ya, pasti kalau nanti kita jelaskan di bawah lebih detail. Kemudian yang kedua, kontak sosial primer dan sekunder. Kalau primer langsung. Jadi saya mau hubungi Mbak Mita. Saya mau hubungi Mbak Mita. Saya telepon. Mbak Mita, jangan lupa besok ya TTM online. Langsung saya ke Mbak Mita. Ada yang sekunder. Saya minta tolong Mbak. Benar, lewat Mbak Brigita. Mbak Brigita, kalau ngasih tahu Mbak Ana ya jangan lupa TTM online besok. Sekunder, ada perantara. Kemudian yang satunya primer, satunya sekunder. Nah, setelah tadi kan ada 2, kontak sosial dan komunikasi, syarat-syaratnya. Nah, komunikasi ini adalah komunikasi. Syarat-syarat terjadinya komunikasi ada 5 aspek ini. Kalau kita belajar ilmu komunikasi, kita hapus dulu. Ini. Nah, komunikasi terjadi misalnya secara mudah ya, komunikasi antara 2 orang. Pasti ada, kan nggak bisa. Kalau komunikasi pasti ada si A. Begini orangnya. Sesuatu banget. Iya ya. Jadi biar tahu saya ada. Enggak, maksudnya gini, jadi kan kelihatan Benar. Oh, bisa, benar. Brilian, interaksi sosialnya positif ini. Saya diam-diam saja kok. Di sini ada si A. Ada si A. Dia mau berkomunikasi dengan si B. Di sini ada si B. Berarti kalau komunikasi pasti ada orang yang memberikan informasi, ada orang yang diberikan. Nah, betul. Si A ini misalnya yang memberi komunikasi, dia disebut sebagai komunikator. Sip, betul Mbak Brigita. Kalau yang menerima? Yang menerima informasi disebut komunikan. Penerima komunikasi. Iya, kalau yang memberikan komunikator, kalau yang menerima komunikan. Memberikan apa? Informasi. Di sini memberikan informasi. Atau kalau dalam bahasa komunikasi, pesan. Melalui apa? Langsung, telepon, surat. Itu namanya, ini namanya media.
menyampaikan pesan instruksi. Memberitahukan tujuannya biar tahu efek benar. Kamu itu nggak tahu, saya kasih tahu biar tahu efeknya, biar tahu. Nah di sini biar tahu. Inilah komposisi dari suatu proses komunikasi. 1. Komunikator. 2. Komunikan. Kurang N-nya ya. Komunikan. Kemudian ada informasinya, ada pesannya, ada medianya, dan ada efeknya. Jadi itu adalah 5 buah aspek dalam komunikasi. Di sini kita lihat. Nah, ini ada 5 buah. Komunikator, pesan, media, dan komunikan. Nanti di semester 2 mbak-mbaknya akan lebih mengenal mulai mata kuliah ilmu komunikasi. Intinya dari komunikasi pasti yang dipelajari adalah 5 ini. Ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Ada pertanyaan tentang proses komunikasi? Gambar saya tadi yang somehow. Oke. Nah, proses komunikasi tadi kan ada 5. Ada 5. Kemudian dalam proses itu terjadi 2 aktivitas. Encoding yang pertama. Komunikator memprogram gagasan yang akan disampaikan. Saya mau bilang ke Mbak Brigita, saya nggak tahu bahasa Cina. Mbak Brigita kan ngomongnya bahasa Cina toh, saya nggak tahu bahasa Cina. Saya mikir, gimana ya caranya? Saya bilang, Mbak. Oke. Mbak. Jadi saya encoding. Saya mencari bentuk berupa isyarat, kata-kata, bahasa tubuh, atau apapun yang kira-kira bisa menyampaikan pesan saya. Itu encoding. Nah, kemudian disampaikan. Mbak. Disampaikan. Setelah itu, Mbak Brigita melakukan decoding. Decoding itu menerima pesan saya dan menginterpretasikan. Apa ya maksudnya, Miss Ain? Apa, Mbak? Oke. 3, Mbak. 3. Bisa juga 0, Mbak, 0. Berarti ini juga simbol. Benar. Nah, di sini. Jadi ini adalah proses komunikasi. Setelah ada encoding, disampaikan dan didecoding. Ada pertanyaan proses komunikasi dan faktor-faktor komunikasi tadi? Mungkin masih oke? Jadi syarat-syarat interaksi sosial ada 2, apa saja? Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Dari 2 tadi ada pertanyaan? Masih oke ya. Komunikasi sosiologi itu ilmu yang mudah karena ilmu masyarakat, ilmu kita. Ini nanti ke belakang-belakangnya saja agak ruwet. Posisi nanti tanya. Kenapa enggak komunikasi? Kok sampean gagup ya? Nah, di sini aturan dalam interaksi sosial ada Robert T. Hall dan W.I. Thomas. Itu membagi menjadi dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi situasi. Jadi kedua pakar ini membagi interaksi sosial ada dimensi-dimensinya. Dimensi apa sih? Jarak intim, itu dimensi ruang, intim. Kalau kita berkomunikasi, jaraknya hanya 45 cm. Berapa ya? Segini ya? Oh, kebanyakan. Segini loh. Jadi itu kenapa kalau dinamakan intim ya? Karena intim. Masa kita mau ngomong sebegitu dekatnya, ngapain gitu kan? Kalau nggak intim-intiman. Jadi kenapa pacaran disebut hubungan intim, ayo? Jadi masyarakat ini suatu individu saat dia melakukan komunikasi dengan jarak intim, maka dia itu melakukan suatu komunikasi yang intim. Apa maksudnya ya? Jadi komunikasi sangat dekat dengan orang yang sangat dipercaya dengan tujuan tertentu. Kemudian ada jarak pribadi. Saat mereka menggunakan jarak pribadi 45 sampai 1 meter. 1 meter 1,2 meter. Berarti dia adalah teman, misalkan Mbak itu dengan Mbak itu kan lebih dari 45. Iya, jarak pribadi. Aku dan mereka